Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Emawati, Magister Pendidikan, dosen tetap pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Palembang. Pada hari ini saya akan menyampaikan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah sintaksis. Pemaparan ini terkait unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pengajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah suatu strategi penyampaian pembelajaran yang berorientasi pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah proses pembelajaran. Delivery pada mata kuliah sintaksis ini dilakukan dengan penyampaian bahan ajar melalui e-learning Universitas PGRI Palembang, Google Classroom, Zoom Cloud Meeting, dan Google Meet, dengan menggunakan berbagai buku referensi, PPT, dan video pembelajaran. Sebelum saya lanjutkan ke interaction, mari sama-sama kita lihat terlebih dahulu CPMK pada mata kuliah sintaksis ini. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat sintaksis dan ruang lingkup sintaksis. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menemukan hubungan sintaksis dengan morfologi, semantik, dan pragmatik. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis fungsi, kategori, dan peran sintaksis. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menelaah hakikat frasa dan jenis-jenis frasa. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menelaah hakikat, jenis-jenis, dan pola klausa. CPMK yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis hakikat kalimat dan hubungan fungsi dalam kalimat. Dan CPMK yang ketujuh adalah mahasiswa mampu menganalisis pola struktur kalimat. Sekarang mari kita lanjutkan ke interaction. Interaction pada mata kuliah sintaksis ini dilakukan melalui diskusi berbasis teks pada e-learning Universitas PGRI Palembang, Google Classroom, Telegram, dan WA Group. Selanjutnya, asesmen dilakukan melalui pemberian tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester melalui e-learning Universitas PGRI Palembang. Mata kuliah sintaksis ini menggunakan beragam referensi, di antaranya ada buku dari Abdul Khair, Sintaksis Bahasa Indonesia, buku Hasan Alwi, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, buku Miftahul Khairat dan Sakura Ridwan, Sintaksis Memahami Satuan Kalimat Perspektif Fungsi, buku Jos Daniel Parera, Dasar-dasar Analisis Sintaksis, buku M. Ramlan, Ilmu Bahasa Indonesia Sintaksis. Selanjutnya, beberapa buku yang lain ada Putra Yasa, Tata Kalimat Bahasa Indonesia, Samsuri, Analisis Bahasa, Sugono, dan H.G. Tarigan. Untuk H.G. Tarigan kita menggunakan dasar-dasar sintaksis. Itu diantaranya referensi yang kita pergunakan pada mata kuliah sintaksis ini. Selain itu, pada mata kuliah ini juga menggunakan bahan ajar yang saya buat sendiri untuk para mahasiswa. Sebelum saya memaparkan lebih lanjut teknik pengajaran saya, izinkan saya menyampaikan deskripsi mata kuliah sintaksis. Mata kuliah sintaksis merupakan mata kuliah kebahasaan yang membahas seluk-beluk frasa, klausa, dan kalimat. Tujuan mata kuliah sintaksis ini
membekali mahasiswa berbagai kompetensi kebahasaan, diantaranya mahasiswa dapat memahami hakikat dan fungsi frasa, memahami hakikat dan fungsi klausa, dan menganalisis serta menelaah frasa, klausa, dan kalimat. Berikut ini, mari sama-sama kita lihat tampilan LMS atau e-learning Universitas PGRI Palembang. Lengkap sekali ya untuk e-learning ini. Jadi, seorang dosen dapat melakukan delivery, interaction, dan assessment pada LMS ini. Berikut ini akan saya tampilkan cuplikan pembelajaran mata kuliah sintaksis secara online melalui Zoom Cloud Meeting. Untuk pembukaan. Iya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak ya. Apa kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, melanjutkan materi kita pada minggu lalu. Sebelum melanjutkan ke pelajaran berikutnya, Ibu bertanya dulu, siapa yang tidak hadir pada hari ini, Nak? Hadir semua, Bu. Ada yang hadir? Hadir semua. Ya. Oke, bagus ya, rajin-rajin. Harus tetap semangat ya. Iya, apalagi nih di pagi hari kita harus memulai dengan mengawali hari dengan semangat ya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang frasa. Kita akan melanjutkan nanti apa itu pengertian frasa, jenis-jenis frasa, endosentrik, eksosentrik. Selanjutnya kita akan melihat juga bagaimana hubungan fungsi antar frasa tersebut di dalam sebuah kalimat ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu bertanya dulu, masih ingat konsep frasa itu apa, Nak? Pada pembelajaran sebelumnya. Apa itu frasa? Sri Rizky, silakan. Ayo. Frasa itu apa, Nak? Gabungan kata, Bu. Yang gabungan. bersifat predikatif, Bu. Non-predikatif, gabungan kata, Bu. Iya, bagus, Asda ya. Gabungan kata. Atau kalau dulu di sekolah itu biasa disebut dengan kelompok kata ya. Nah, gabungan kata yang non-predikatif. Itu menurut Asda. Baik, yang lain. Regina, apa itu frasa, Nak? Satuan gramatikal, Bu. Jadi dia tuh terdiri dari satu atau lebih dari kata, Bu. Bisa 5, bisa 6, bisa 7, asalkan dia memenuhi fungsinya, Bu. Memenuhi fungsi apa? Fungsi klausanya itu, Bu. Fungsi klausa. Fungsi klausa? Ini frasa, Nak? Kenapa klausa? Oh iya, fungsi frasanya itu, Bu. Salah, Bu. Fungsi frasa, baik. Ada perbedaan ya antara frasa. Seperti di awal perkuliahan kita sudah Ibu jelaskan bahwa pada mata kuliah ini kita mempelajari karena konsep sintaksis itu adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari seluk-beluk kalimat. Jadi pada materi sintaksis ini kita akan mempelajari seluk-beluk frasa, seluk-beluk klausa, dan seluk-beluk kalimat. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak kita lanjutkan ke slide kita ya. Hari ini Ibu akan share screen materi pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya setelah pembelajaran ini kalian diharapkan dapat menjelaskan apa pengertian dari frasa, dapat menjelaskan juga jenis-jenis frasa endosentrik, eksosentrik, dan dapat menguraikan bagaimana hubungan antar frasa tersebut di dalam sebuah kalimat. Ya, baik, kita mulai untuk share screen-nya ya, Nak ya.
Nah, sebelum masuk ke slide, Ibu tanya dulu nih, apa itu frasa ya, Nak ya? Masih ingat? Ayo, silakan. Saya, Bu. Frasa itu apa? Iya, silakan Asda. Frasa apa? Jadi frasa itu gabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan, Bu. Satu kesatuan. Satu kesatuan itu apa? Kata-katanya, Bu. Jadi gabungan dari dua kata itu, Bu. Gabungan dua kata. Boleh lebih ya, Nak ya? Tidak hanya Ya. dua ya? Oke. Ada yang lain? Bagus ya, Asda. Yang lain silakan, Nak. Yang lain silakan. Ayo. Rizka atau Risti tadi ya? Ayo, silakan, Nak. Lili, silakan. Apa itu frasa, Nak? Silakan Lili, frasa apa? Saya Bu mau coba jawab Bu. Oh, Regina, ya silakan. Bagus. Silakan Regina. Kalau yang saya lihat itu frasa itu seperti gabungan kata yang bersifat non-prediktif, Bu. Frasa hanya terdiri dari salah satu fungsi, bisa terdiri dari subjek saja, bisa juga dari verba, atau bisa diawali dengan preposisi, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Iya, bagus ya, betul ya, Nak ya. Masih ingat ya pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Jadi frasa betul satuan. Jadi kita akan lihat langsung di sini ya. Jadi dia hanya terdiri dari satu fungsi. Apabila dia subjek saja, apabila dia predikat saja, keterangan saja, objek saja, pelengkap saja. Jadi walaupun dua kata atau lebih, dia hanya mempunyai satu fungsi. Baik, Nak, pada pembelajaran kali ini Ibu berharap, ini ada indikatornya, Ibu berharap kalian dapat, nanti ini deskripsi pembelajaran dulu, deskripsi pembelajarannya ya. Untuk pembelajaran kali ini, seperti yang Ibu jelaskan di awal, bahwa Ibu berharap kalian dapat menjelaskan nanti dan memahami ya apa pengertian dari frasa, bagaimana hubungan fungsi dalam frasa. Hubungan fungsi dalam frasa itu nanti ada dua, ada hubungan endosentrik dan ada hubungan eksosentrik. Untuk hubungan endosentrik itu dapat berupa beragam jenis frasa yang lain. Ada frasa nominal, ada frasa verbal, ada frasa numeralia, ada frasa pronominal, adverbial, dan lain-lain ya. Selanjutnya hubungan eksosentrik, dia dapat berupa preposisi. Masih ingat preposisi apa, Nak? Ayo, preposisi apa? Masih ingat? Preposisi, ayo silakan. Kata penghubung. Apa, Nak? Kata penghubung. Kata penghubung, Bu. Kata penghubung konjungsi, Nak. Penghubung yang Preposisi. menerangkan arah, waktu, tempat, dan posisi Bu. Bagaimana? Preposisi kata depan, konjungsi kata penghubung. Awas lupa, harus keluar kepala ya, harus ingat terus ya. Seperti pesan Ibu sebelumnya kan ya. Ya, preposisi kata depan, Nak ya. Kalau konjungsi itu kata penghubung. Baik, lanjut kita next yang berikutnya. Indikatornya ya. Nah, untuk indikatornya, Ibu berharap setelah pembelajaran ini kalian dapat itu tadi menjelaskan pengertian frasa, jenis-jenis frasa tersebut ya, baik endosentrik maupun eksosentrik. Selanjutnya juga dapat nanti mengidentifikasi bentuk-bentuk frasa, mana yang endosentrik, mana yang eksosentrik. Selanjutnya diharapkan juga dapat menganalisis, nah ya, menganalisis hubungan fungsi dalam frasa. Jadi nanti ada kalimat, nanti bagaimana hubungan fungsi di dalam frasa tersebut, mana subjek, mana predikat. Nanti kita akan lihat ya, ini fungsinya sebagai subjek, ini fungsinya sebagai predikat atau keterangan atau pelengkap. Baik, next, Nak.
Iya, kita mulai dari konsep. Karena kalau salah konsep bisa salah jalan ya, Nak ya. Jadi harus konsepnya betul-betul matang dulu ya. Pengertian dari frasa. Frasa itu tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Asda, Regina, dan lain-lain tadi ya, udah betul ya, bahwa frasa adalah satuan gramatik. Gramatik itu satuan bahasa yang terdiri dari 2 kata atau lebih. Sekarang Ibu tanya, andaikan frasa itu terdiri dari 5 kata, 7 kata, boleh tidak? Boleh tidak, Nak? Suaranya ya, ayo. Boleh tidak ya? Boleh ya, Bu? Mungkin Frasa boleh, terdiri Bu. dari 5 kata, dari 7 kata, bisa tidak? Boleh, Bu. Boleh. Dengan catatan apa? Ada syaratnya kan ya? Syaratnya tidak melampaui batas fungsi klausa. Nah, sekarang klausa apa? Kalau demikian kan frasa tidak boleh melampaui batas fungsi klausa. Nah, sekarang kan frasa itu hanya satu fungsinya. Sementara berarti kalau klausa itu ada 2. Nah, fungsinya ada subjek, ada predikat. Unsur predikatif ya, masih ingat? Kalau unsur predikatif itu klausa katanya ya. Nah, meskipun ada beberapa ahli memang lebih cenderung bahwa untuk membedakan dengan frasa, jadi klausa itu terdiri dari 2 fungsi, ada subjek, ada predikat. Jadi itu bisa kita tarik benang merah bahwa frasa itu satuan yang tidak melebihi, yang tidak melampaui batas fungsi klausa. Berarti tidak boleh lebih, dia hanya 1 karena klausa ada 2, jadi frasa hanya 1. Tolong diingat ya, ini selamanya harus abadi, harus setia terus ingatannya ya. Iya, baik. Yang berikut next. Nah, kita akan lihat ini hubungannya ya. Apa itu frasa endosentrik ya? Kita akan melihat bahwa frasa endosentrik adalah frasa yang mempunyai distribusi yang sama atau sejajar ya dengan unsurnya, baik semua unsurnya maupun salah satu dari unsurnya. Contohnya nih, Ibu berikan. Sinta sedang belajar sintaksis di kamar ya. Nah, Sinta belajar sintaksis di kamar. Nah, yang Ibu beri tanda merah itu yang frasa ya, sedang belajar ya. Itu ada terlihat ini nanti bisa kalian lihat ada dia distribusi yang sama. Ini endosentrik. Erlangga membeli sebuah novel. Erlangga membeli novel ya. Nah, ini untuk tolong diperhatikan ya yang sejajar ya, Nak ya. Berarti yang unsurnya sama. Jadi walaupun ada salah satunya dihilangkan ya, dia tetap bermakna ya, tetap mempunyai makna. Nah, Erlangga mempunyai sebuah novel, Erlangga membeli novel. Tapi karena ini sebuah frasa, dia harus 2 kata atau lebih. Jadi sebuah novel ditambah. Frasa bisa diperluas juga ya, Nak ya. Baik, next. Iya, jenis frasa endosentrik yang lainnya. Ada frasa endosentrik koordinatif. Dia ada 3 ya, Nak ya. Ada koordinatif, atributif, apositif. Nah, koordinatif itu yang setara ya. Yang setara penandanya apa? Ada yang bisa, ada yang masih ingat penandanya. Untuk yang setara apa? Konjungsinya. Kata penghubungnya apa, Nak? Kalau untuk yang setara. Masih ingat? Dan, ayo. Iya, betul. Dan. Selain dan apa lagi, Nak? Atau, Bu. Atau, betul ya. Kan setara ya, kedudukannya Ya. sama ya. Mencuci atau memasak. Adik, kakak, adik, dan kakak. Boleh ya. Ayah dan ibu, suami dan istri, atau pakai menggunakan atau ya. Yang berikutnya frasa endosentrik atributif. Nah, ini yang tidak setara, dia. Nah, dia ada atribut, nah ya, ada atributnya. Baik, ini contohnya mobil baru. Unsur intinya yang mana, Nak?
Mobil Mobil. baru. Mobil baru. Mobil. Betul. Mobilnya, Bu. Sedang belajar. Unsur intinya Belajar. belajar. Betul ya. Betul. Iya. Sore ini unsur intinya Sore. sore. Sangat rajin. 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 Betul, ya. Presiden RI karena ada Bapak Jokowi yang lain ya. Ya, banyak Bapak Jokowi ya. Iya, banyak Bapak Jokowi yang lain ya. Iya, baik. Iya, Presiden RI ya. Baik, kita lihat yang berikutnya. Nah, next yang berikutnya jenis frasa eksosentrik. Eksosentrik ini frasa yang komponen-komponennya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Contohnya, ibu pergi ke rumah sakit. Jadi ini frasanya yang ke rumah sakit ini, Nak ya. Karena frasa eksosentrik dia ke preposisi ke ya, ke rumah sakit. Nah, ibu pergi rumah sakit itu tidak bisa ya, tidak komponennya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama. Jadi berbeda ya. Ibu pergi ke dan ibu pergi rumah sakit, dia komponennya tidak sama ya, perilaku sintaksisnya menjadi tidak sama. Baik, kita latihan dulu. Kita latihan, ini ada beberapa pertanyaan, Nak. Ayo, sempurnakan kalimat berikut sehingga mengandung frasa nominal, verbal, numeralia, adverbial, dan preposisional. Ayah saya bekerja. Silakan lengkapi dengan frasa. Ayah saya bekerja. Apa? Silakan. Mau dilengkapi dengan frasa yang mana yang tepat gitu. Ayah saya bekerja, ayo dapat poin-poin plus-plus, dapat hadiah nih yang bisa menjawab dengan cepat. Ayah saya bekerja, isi dengan frasa, boleh pilih mau verbal frasa kerja ya, ayo. Ayah saya bekerja di kantor, Bu. Iya, Boleh. frasa Ayah saya preposisional. bekerja di kantor. Berarti ini frasa apa? Preposisional, Bu. Preposisional, boleh. Oke. Yang berikutnya, harga titik-titik sangat murah di pasar tradisional. Apa? Isi dengan frasa apa yang tepat? Harga titik-titik sangat murah di pasar tradisional. Dua frasa ya, dua kata atau lebih ya, Nak ya. Harga. Ayo. Harga lupa, harga 5 botol minyak goreng, Bu. Boleh, harga 5 botol minyak goreng sangat murah di pasar tradisional. Apa frasa apa itu? Frasa numeralia. Numeralia ya. Baik, mengapa kamu membeli barang yang titik-titik? Mengapa kamu membeli barang yang titik-titik? Ayo, yang mau dapat nilai lagi. Regina sudah 100, terus lagi Asda juga tadi. Ayo, yang lain. Sri Rizky. Mengapa kamu membeli barang yang titik-titik? Ayo. Tidak harus yang di sini, boleh. Jenis frasa ada, adjektiva pun ada. Ayo. Mengapa kamu membeli barang yang titik-titik? Kalau ibu isi yang sangat mahal, itu termasuk jenis frasa apa? Mengapa kamu membeli barang yang sangat mahal? Termasuk jenis frasa apa? Ayo. Sangat mahal, adjektiva. Ya, bisa masuk ke situ. Adjektiva atau nomina? Adjektiva, Bu. Adjektiva, Bu. Sifat ya, baik. Nah, untuk berikutnya, Nak, karena waktu kita sudah habis ya, sudah tidak memungkinkan lagi, kita lanjutkan di grup, di Telegram, dan di apa yang dapat kita simpulkan dari materi yang kita pelajari pada hari ini, Nak. Silakan Regina. Yang bisa kita simpulkan untuk pembelajaran pada hari ini, Bu, bahwa frasa itu merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari satu atau dua lebih kata.
Terus di jenis frasa itu juga ada dua, ada frasa endosentrik dan eksosentrik. Mungkin itu saja, Bu. Iya, baik. Itu dari Regina, bahwa frasa dua kata atau lebih ya, Nak ya, bukan satu. Kalau satu itu kata, ya. Frasa dua kata atau lebih, yang biasa disebut kelompok kata, ya. Baik, yang berikutnya, siapa lagi yang bisa menarik benang merah kesimpulan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Asda, silakan. Ya. Jadi frasa hanya terdiri dari salah satu fungsi, Bu. Bisa terdiri dari subjek saja, bisa juga hanya terdiri dari verba atau bisa diawali dengan preposisi, Bu. Baik, ya. Jadi frasa hanya terdiri dari satu fungsi. Ingat kata kuncinya bahwa frasa tidak boleh melampaui batas fungsi klausa, ya. Klausa nanti pada pembelajaran berikutnya kita akan bahas lebih detail tentang klausa, ya, Nak ya. Untuk hari ini kita untuk materi hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini ya. Oh ya, untuk latihannya, untuk latihan nanti lanjut kita, karena waktu kita sudah tidak memungkinkan lagi, jadi nanti lanjut tadi latihan yang sudah kita lakukan, dan untuk yang berikutnya akan dilanjutkan di WA Group dan di Telegram, ya Nak ya. Dan jangan lupa nanti submit juga sudah Ibu posting untuk di e-learning kita di Sispo. Silakan nanti disubmit jawabannya ya, jawaban untuk latihannya. Hati-hati ya Nak ya, karena tetap nilai proses yang Ibu ambil ya. Jadi semua harus mengerjakan tugasnya. Salah betul itu urusan belakangan, yang penting mengerjakan dulu ya Nak ya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak. Cukup, Baik, Bu. Sudah cukup jelas ya untuk materi kita hari ini. Baik, terima kasih untuk partisipasinya pada hari ini. Jadi untuk materi, siap-siap untuk materi yang berikutnya akan Ibu info lagi nanti di WA Group dan di Telegram kita. Jadi untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya Nak ya. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah sintaksis pada hari ini sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya akhiri video kali ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.